Bar ya. Tolong ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam sehat tentunya buat kita semua di pagi hari yang cerah ya hari ini. Perdana perkuliahan di semester genap. Kebetulan masuknya yang pertama sama Bu Riri di mata kuliah perilaku organisasi. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk pertemuan hari ini di mata kuliah perilaku organisasi, seperti yang sudah diketahui, ini Rek B ada tim teaching ya, yang nantinya Ibu bersama dengan Pak Zainal ya, nanti mengenai materi ataupun pembagiannya nanti akan di-share di kemudian ya, terkait tentang materi akan Ibu kirimkan RPS-nya, silabusnya, supaya bisa untuk dipelajari juga untuk persiapannya. Baik, untuk hari ini kita akan sedikit Ibu buka dengan kontrak perkuliahan ya, yang mana ada mungkin sebelumnya sudah pernah masuk ke Ibu ya, cuman Ibu akan memberikan ada sedikit perbedaan ya daripada semester yang lalu dengan semester yang sekarang. Jadi di sini Akbar sebagai komting ya Akbar ya. Jadi nanti Ibu akan membuat kita masuknya jam 8, jadi absensinya itu dari jam 8 sampai jam 8.20. Absensi kita buat langsung di grup WA. Ya. Jadi nanti yang mendata absensinya, Akbar nanti minta tolong Ibu buatkan buku absensi ya secara manual di rumah gitu ya. Nanti list namanya akan kita buat setelah perkuliahan Zoom ini. Jadi absensi hari ini karena hari perdana, Ibu akan membonuskan, jadi akan dianggap hadir semuanya hari ini. Jadi untuk selanjutnya itu, batas absensi akan Ibu buat dari listnya nanti dari jam 8 sampai jam 8.20. Lewat dari jam 8.20 tidak akan dianggap hadir, walaupun dia mengikuti Zoom. Ya, jadi jam 8 sampai jam 8.20. Jadi usahakan untuk mengikuti perkuliahan baik itu melalui GCM, melalui CloudX maupun Zoom. Ya, untuk indikator penilaiannya ya sama Ibu akan memberikan tugas nantinya berupa tugas individu dan tugas kelompok di mana setelah pelaksanaan UTS untuk komponen nilai. Ya, untuk komponen nilai sama, tugas itu 50%, kehadiran itu 10%, UTS itu 15%, dan UAS itu 25%. Jadi, adik-adik di sini harus memenuhi keempat komponen penilaian. Jadi, jangan nanti di ending ya, di penilaian akhir, Bu, saya kok bisa C, Bu? Padahal saya selalu membuat tugas. Bisa saja. Tidak pernah mengikuti perkuliahan. Karena kenapa? Lewat terus. Bukan sampai jam 8.20. Dia masuk ke 8.21. Dianggap tidak menghadiri, tidak hadir. Walaupun dia mengikuti, itu kan sudah secara otomatis penilaian 4 komponen itu dibagi gitu ya. Jadi coba dilatih untuk bisa on time tepat waktu, dan dalam pelaksanaan pembelajaran secara Zoom diharapkan untuk menghidupkan kamera. Ya, karena menghidupkan kamera, hadir itu itu merupakan salah satu nilai etika yang dimiliki mahasiswa terhadap dosennya. Jadi orang pintar itu banyak ya, banyak banget orang pintar di luar sana. Tapi kita adalah orang-orang yang memiliki nilai integritas, nilai etika yang baik. Salah satunya adalah menghidupkan kamera. Nggak mungkin lah Bu Riri nanti ngomong sendiri nggak taunya semua off kamera ya. Nah, jadi percuma aja. Jadi belajar sama Ibu, poin pentingnya Ibu bukan tipe dosen yang apa ya, yang keras, yang otoriter ya, bukan. Ibu orangnya enjoy tapi punya nilai etika yang baik ya. Ibu welcome sama seluruh mahasiswa yang mau bertanya, baik itu materi, baik itu tentang mata kuliah kita ataupun di luar daripada itu. Boleh tentang apa saja, atau ada keluhan daripada KRS dan sebagainya. Kalau Ibu bisa bantu jawab, Ibu bantu cari solusi, kita cari bersama. Jadi, karena Ibu kebetulan juga dari alumni FISIP ya, yang sama seperti kalian, Ibu pernah merasakan duduk di bangku itu, pernah merasakan jadi mahasiswa di kampus yang sama, mungkin bisa saja di ruangan yang sama.
Jadi anggap Ibu sebagai kakak senior di kampus dan sebagai dosen juga. Jadi Ibu welcome sekali, Ibu menerima apapun keluhannya, kita cari bersama gitu. Tapi ingat, tetap memiliki nilai-nilai etika, karena orang pintar itu banyak. Ibu berulang kali menyampaikan itu, orang pintar itu banyak, tapi bagaimana kalian bisa membangun interaksi dan nilai yang baik kepada semua dosen. Jadi jangan hanya ke Ibu, karena Ibu selalu membilangkan ini ke mahasiswa, tapi terapkan ini kepada seluruh dosen. Ya, jadi harap kalau nggak bisa hidup kamera, sakit, adanya komunikasi. Ini kan kita melalui daring ya. Daring ini kan memperlancar komunikasi kita ya. Komunikasi adalah salah satu bentuk perilaku organisasi ya. Ini berkaitan juga dengan materi kita, mata kuliah kita, perilaku organisasi. Sikap, bagaimana sikap seseorang individu atau kelompok dalam melakukan suatu aktivitasnya. Ya, jadi kalaupun hari ini Akbar tidak bisa menghidupkan kamera, japri Ibu. Bu, dengan kendala, tapi jangan sampai semua ikut-ikutan nggak bisa hidupkan kamera dengan alasan sinyal dan sebagainya. Ya, 1-2 kali seseorang bisa maklum gitu ya, Weni ya. Jadi 1-2 kali Ibu bisa nerima nih, oh ya ternyata Weni memang tidak bisa. Tapi sampai 10 kali pertemuan itu sudah bohong gitu ya. Walaupun Ibu tidak tahu, Allah yang tahu ya, Tuhan yang tahu. Jadi tolong dijaga kepercayaan Ibu, sikap welcome Ibu itu juga harus dijaga ya. Artinya kita sama-sama koordinasi, sama-sama komunikasi, karena terbangunnya kelas yang baik itu adalah bagaimana si dosen dan si mahasiswa bisa bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi. Jadi bukan hanya Ibu yang harus aktif di sini. Kalau Ibu aja yang ngomong, Ibu yang aktif, kalian yang pasif gimana? Sementara kalian yang akan menimba ilmu di sini, kalian yang akan menerapkan ilmu ini, mengimplementasikan ilmu ini kepada masyarakat. Jadi harus sama, ibunya semangat, dosennya semangat, mahasiswanya harus jauh lebih semangat. Kalau dosen yang nggak dapat materi-materi yang mungkin yang tidak update ya, yang tidak mengikuti perkembangan zaman, kalian bisa negur, kalian bisa menyampaikan apa yang harusnya bisa diberikan. Kalian bisa mengusulkan, Bu, kita Bu lebih baik membedah kasus ini dong Bu gitu. Itu bisa ya. Jadi tugasnya nanti Ibu akan di minggu-minggu kelima nanti akan Ibu sampaikan seperti apa bentuk tugasnya, tentunya dengan tugas yang jauh lebih menarik ya, dengan pembahasan yang jauh lebih menarik ya. Jadi kalau semester lalu Ibu sudah pernah masuk kelas ini untuk belajar tentang manajemen dan teori dan manajemen organisasi ya, bagaimana pengaturan manajemen pengaturan perencanaan daripada organisasi. Hari ini kita masuk ke materi kita yaitu tentang perilaku organisasi. Saya sudah kelihatan? Kok hilang ya? Belum. Bentar ya. Sudah kelihatan Akbar? Sudah ya? Belum, Bu. Udah? Belum, Bu. Udah, Bu. Di sini kok udah ya? Udah? Udah, Bu. Udah. Oke. Baik, ini materi perdana kita ya. Hanya sedikit gambaran seperti apa sih sebenarnya perilaku organisasi itu ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah pernah sebelumnya Ibu tanya bagaimana kesepakatannya deal ya
tentang kontrak kuliah tadi ya, deal ya, jam 8 sampai jam 8.20. Kalau ada yang tidak sepakat bisa disampaikan di sini. Ada pertanyaan sampai di situ dulu? Oke, Nggak ada, pas Bu. ya. Ada, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, Akbar. Ini kan tim teaching dengan Pak Jenal, Bu. Beliau di pertemuan keberapa masuknya, Ibu? Kalau mengenai pertemuannya nanti itu semalam sudah komunikasi, itu setelah UTS ya Akbar ya, akan masuk Pak Zainalnya setelah UTS. Baik, Bu. Untuk absensi kan nanti dilakukan di WA, Bu. Kalau untuk absensi, kalau untuk mata kuliah Ibu nanti di grup WA ya, jam 8 sampai jam 8.20. Tapi ketika Pak Zainal yang masuk, nanti bisa dikomunikasikan aja sama Bapak itu gimana ya. Karena ini kan takut nanti beda-beda pandangannya dan caranya ya Akbar ya. Jadi sesuaikan aja sama dosen yang masuk. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Saat mahasiswa sudah absen di WA, Bu, tugas saya kan merapikan absen itu ke dalam Word kan, Ya. Excel. Iya, jadi di Excel itu Akbar dibuat nanti nama, NPM, pertemuan pertama sampai 16 ya. Buat di 8-nya UTS, 16-nya UAS ya. Baik, Bu. Jadi biar nanti itu sebagai bukti kepada kawan-kawannya ya. Nanti Ibu yang akan kirimkan ke Akbar setiap pertemuannya nama-namanya. Baik, Bu. Oke, udah ada lagi? Baik, Ibu lanjutkan ke materi kita hari ini. Pernah sebelumnya mendengar kalau organisasi pasti sudah sering ya, dari SMA bahkan SMP ya, sudah mungkin ada sebagian yang sudah mengikuti organisasi di salah satu sekolah ataupun sekarang di kampus ya. Jadi untuk mata kuliah ini adalah perilaku organisasi. Ya, sebenarnya apa sih perilaku organisasi itu? Sebentar ya. Mohon maaf, baik Ibu lanjutkan. Di sini ada perilaku organisasi, ya. Perilaku organisasi ada yang bisa memberikan gambaran apa itu perilaku organisasi, apa yang ketika mendengar perilaku organisasi, apa yang kawan-kawan, apa yang adik-adik pikirkan, apa yang ada di benak saat ini ketika Ibu sebutkan perilaku organisasi. Ada Dea? Riana? Baik, jika tidak ada, ini. Perilaku organisasi. Kalau kita berbicara tentang perilaku ini tidak jauh dengan kata sikap ya. Sikap ya, sikap adanya perilaku organisasi atau organization before ya yang merupakan sebuah studi yang menginvestasikan pengaruh individu ya. Perilaku organisasi ini baik itu dari individu atau yang terbentuk dalam kelompok dan struktur organisasi yang terdapat di dalam organisasi tersebut untuk tujuan penerapan pengetahuan dan keefektivitasan daripada organisasi. Jadi perlu digarisbawahi bahwasannya perilaku organisasi itu adalah merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang sikap ya yang terdiri daripada kelompok atau individu dalam melaksanakan
struktur organisasi demi mencapai keefektivitasan daripada organisasi itu. Baik, di sini ada beberapa pengertian daripada perilaku organisasi ya, yang sebenarnya dari semua pengertiannya ini intinya adalah perilaku organisasi adalah ilmu, adalah disiplin lain yang terkait dengan ilmu pengetahuan sumber daya manusia serta yang mempelajari tentang dengan organisasi ya. Selanjutnya ada ruang lingkup daripada perilaku organisasi. Apa sih Bu ruang lingkup yang terdapat dalam perilaku organisasi? Yang di sana ada motivasi ya. Perilaku itu ruang lingkupnya itu ada dari motivasi, dari kepemimpinannya, dari konflik baik itu dari sisi positif ataupun sisi negatif. Ada itu dari komunikasi, ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, ada produktivitas dan kinerja, ada pembinaan dan pengembangan. Oke, ruang lingkup daripada organisasi itu ada, berarti ada 7 ya, ada 7. Selanjutnya kita masuk ke bila membahas perilaku organisasi, ini ada pendapat dari si Robin ya, yang menyatakan banyak topik-topik dan isu yang terkait dengan perilaku itu sendiri, yaitu ada komunikasi interpersonal ya, ada struktur dan proses kelompok, ada pengembangan dan persepsi sikap, proses perubahan, konflik dan negosiasi sampai rancangan kerja. Dan ini akan kita bahas di minggu depan ya, lebih lanjutnya bagaimana isu yang terkait dengan perilaku organisasi sama dengan prinsip apa yang bagaimana pengembangan daripada prinsip perilaku organisasi. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli ya yang mempelajari tentang perilaku organisasi. Di sini ada yang disampaikan Indrio, ada Kate Davis ya. Ada Kate Davis, ada Gibson, ada De Stephen. Jadi dari keempat ini bisa nanti dicari referensi lain apa yang berhubungan dengan perilaku organisasi. Nah, ini ada lagi menurut para pakar ya, menurut si Allen dan Mayer ini ada 3 dimensi komitmen. Jadi komitmen ya, komitmen konsistensi dari perilaku organisasi itu ada komitmen efektif, ada komitmen berkelanjutan, dan ada komitmen normatif ya. Nah, apa sih Bu sebenarnya tujuan daripada perilaku organisasi ini? Apa yang kita lihat? Apa yang mau kita kaji? Apa tujuan kita harus mempelajari daripada perilaku organisasi? Apa tujuan kita bersikap harus memiliki sikap dalam organisasi? Apa perilakunya? Bagaimana tujuan di sana? Yaitu pertama memahami perilaku yang terjadi di organisasi. Jadi tujuan adanya mata kuliah perilaku organisasi ini adalah bagaimana adik-adik di sini dapat memahami perilaku sikap yang diberikan oleh individu maupun kelompok di dalam suatu organisasi. Meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Dengan adanya perilaku dengan sikap individu atau kelompok dalam suatu organisasi, kita bisa meramal, kita bisa membayangkan, kita bisa memprediksi, oh ya nanti akan ada yang terjadi nih di kedepannya di dalam organisasi jika perilaku kita terlalu otoriter kah atau terlalu sepele dan sebagainya. Yang ketiga, dapat mengendalikan perilaku. Di sini ada 3 pendapat yang disampaikan oleh Nimran, yaitu prediksi, eksplanasi, atau penyelarasan berbagai peristiwa dan pengendalian. Jadi dengan kita belajar tujuan perilaku organisasi, dengan kita memahami perilaku organisasi, kita bisa mampu memprediksi, kita bisa menyelaraskan berbagai macam peristiwa yang sudah terjadi. Bagaimana kita mampu mengendalikannya. Sehingga kenapa tidak terjadi konflik? Karena perilaku organisasi materi ini juga nanti akan membahas bagaimana mengatur manajemen stres, bagaimana konfliknya, bagaimana komunikasinya, ya. Jadi yang poin ketiga itu kita harus mampu nih mengendalikan perilaku kita baik itu individu ataupun kelompok sehingga bisa
menyelaraskan berbagai peristiwa yang terjadi. Karena kan dalam sebuah organisasi itu banyak kayak kasus yang terjadi, baik itu konflik internal ataupun konflik eksternal, dan bagaimana kita bisa melihat isu-isu yang terjadi di dalam organisasi serta bagaimana kita mengendalikannya. Oke. Nih, pentingnya perilaku organisasi. Dengan adanya perilaku organisasi, pentingnya perilaku organisasi itu adalah bagaimana kita dapat memahami perilaku orang dalam organisasi. Ya, jadi itu penting. Perilaku organisasi ini penting karena melalui ini kita dapat memahami perilaku orang lain, memahami perilaku daripada rekan kerja kita, daripada anggota kita, bagaimana dia bisa memanage, bagaimana dia mengatur serta memperhatikan perilaku dan perbincangan daripada sebuah organisasi. Dan yang kedua itu adanya kebutuhan ya, adanya kebutuhan yang merupakan hal penting kenapa kita harus mempelajari sebuah organisasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Karena waktu kita juga cuma 45 menit ini ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke minggu depan lagi dengan materi yang lebih detail ya, karena ini cuma pengantar. Karena kebetulan Ibu sebentar lagi ada menguji di PISIP juga. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya. Tetap semangat, nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui grup WA. Nanti Ibu juga akan membuat grup GCR kita ya. Jadi bukan hanya kita belajar setiap pertemuan melalui Zoom, nanti kita juga akan masuk melalui beberapa kali pertemuan melalui GCR ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, tetap semangat semuanya, jangan lemas ya. Niatkan dalam hati bahwasannya mencari ilmu ya, mencapai cita-cita ya, memiliki tujuan, perencanaan ke depannya yang jauh lebih baik supaya cita-citanya juga tercapai gitu ya. Tetap semangat semuanya, salam sehat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.